Selamat datang dan berjumpa lagi dalam rutinitas yang selalu insightful, sharing session Senin pagi. Yang terhormat Bapak Indra Pahlevi, yang kami hormati jajaran Kepala Bagian dan Subbagian di lingkungan Biro Keuangan, yang kami hormati seluruh peserta yang hadir S3 pagi ini, dengan tema Sharing Session Investasi bagi Pegawai Kantoran. Puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya atas izinnya kita semua dapat berkumpul dan hadir pada hari ini, tanggal 8 Desember 2020. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar S3 pagi ini berlangsung dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua, mari bersama-sama kita membuka S3 pagi ini dengan pembacaan doa. Bacaan doa akan dipimpin Saudara Ayah. Terima kasih Mbak Reni, apakah sudah terdengar suara saya? Jelas. Baik, terima kasih Mbak Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Keuangan, Bapak Dr. Indra Pahlevi, SIP MSI. Yang terhormat Kepala Bagian Administrasi Keuangan Bapak Mardiarjo, Kepala Bagian Perjalanan Ibu Heni Widianingsih, Kepala Bagian Administrasi BMN Bapak Waluyo, Bapak Ibu Kasubag serta seluruh jajaran di lingkungan Biro Keuangan. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam mohon izin saya pimpin, bagi yang non-muslim dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, dengan memohon ridho dan izinmu, kami hendak menyelenggarakan kegiatan S3 pada pagi hari ini. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah, nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan dalam menjalankan tugas. Jauhkanlah kami dari segala hambatan dan mudahkanlah setiap langkah yang kami tempuh. Ya Allah, ya Ghafur, jadikanlah pertemuan ini sebagai amal ibadah dan sumber kebaikan bagi lingkungan kerja kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenakanlah doa dan permohonan kami. Robbana zidna ilma warzuqna fahma. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lu juga sama aja lu. Suaranya ada yang feedback. Mbak Reni nggak kedengeran tadi ngomong apa? Baik, saya ulang. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Indra Biro. Baik, saya tangkap terakhirnya nggak hilang lagi suaranya. Mungkin nanti bisa diperbaiki ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kedengeran ya? Dengaran Pak? Oke. Dengar Pak. Terima kasih. Inilah salah satu kelemahan teknologi. Kadang-kadang ada trouble ya. Yang saya hormati para kepala bagian yang hadir ya, Pak Mardiharjo, Bu Heni, dan Pak Waluyo jika sudah ada, para kepala subbagian dan seluruh kru Biro Keuangan yang hadir pada pagi hari ini, serta juga peserta S3 pagi hari ini. Syukur alhamdulillah
masih diberikan kesempatan, kesehatan, meskipun sebagian masih merasakan pegel-pegel yang naik Papandayan, lagi merasakan pada merengkel-merengkel. Nah, ini siapa nih siapa yang keluar suaranya? Ada yang bocor. Ya, pagi ini temanya menarik ya, tentang peluang investasi bagi pegawai kantoran. Mungkin nanti Mas Abiyu yang menjadi speaker atau pembicara bisa sharing kepada teman-teman dan diskusi ya. Seperti apa sih investasinya bagi pegawai kantoran itu? Karena tentu definisi pegawai kantoran juga bisa sedikit berbeda ya. Kalau kita mungkin di instansi pemerintah atau KL akan sedikit berbeda mungkin dengan kantoran-kantoran yang non pemerintah. Tapi peluang itu tetap ada, investasi tetap ada. Dan bahkan mungkin investasi yang dengan diam saja pun kita memperoleh keuntungan. Jadi nanti kita dengarkan bersama sharing session ini. Mas Abiyu nanti menyampaikan materi. Terus tentu teman-teman peserta juga pasti punya pengalaman yang tidak kalah. Sehingga nanti kita cari atau ambil pelajaran, namanya juga sharing ya. Jadi kita saling berbagi untuk bisa kita ambil yang memungkinkan atau paling memungkinkan buat kita. Tentu tetap produktif, tetap fokus dan memberikan yang terbaik untuk tusi utama kita sebagai pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selamat berdiskusi. Izin nanti saya pamit karena harus ada acara di luar kantor. Semoga diskusi pagi hari ini, S3 pagi hari ini membawakan manfaat dan berkah buat kita semua. Sukses dan salam sehat buat kita semua. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maro atas. Selanjutnya kita masuk pada sesi sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi investasi bagi kantoran. Sedikit informasi Bapak Ibu, narasumber kita ini sudah sangat concern dalam investasi di stock market dan punya banyak sekali pengalaman yang siap di-sharing untuk kita semua. Abiyu, apakah sudah siap untuk pemaparan materi hari ini? Baik, izin apakah suara saya terdengar jelas atau kecil atau ada kendala? Baik, sudah terdengar jelas. Jelas, Mas. Baik, terima kasih. Ini boleh izin saya ambil alih. Yang terhormat Bapak Indra Bahlesi selaku Kara Keuangan, yang terhormat Bapak Ibu Kabak serta rekan-rekan Biro Keuangan yang hadir pada S3 pagi pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk sedikit sharing apa yang menjadi pengalaman saya selama ini bekerja sebagai pegawai ASN di ruang Sekretariat Jenderal DPR RI, tapi juga sekaligus sedikit banyak mempelajari tentang investasi yang dimana pada kesempatan kali ini fokusnya itu berkaitan dengan investasi di pasar modal seperti misalnya di saham emas dan obligasi dan juga emas seperti itu. Izin, apakah bisa share screen? Izin share screen ya. Tadi bisa dicoba dulu. Baik, izin apakah share screen saya sudah tampak di layar monitor?
Sudah, Mas Abi. Oh, baik, siap. Jadi, untuk sharing session pada kesempatan kali ini, ya balik lagi kita sebagai pegawai kantor kan tentu pada umumnya agak sulit untuk mengontrol yang namanya investasi, ya kan? Jadi saya punya tagline untuk sharing session pada kesempatan kali ini, enjoy your work, multiply your income. Jadi mengalir juga pada salah satu panutan saya dalam dunia investasi, kita harus menemukan cara bagaimana uang itu bekerja untuk kita. Nah, kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, ya kita akan bekerja sampai mati. Dalam artian, kita akan bekerja terus dengan uang tanpa menikmati hasil uang yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, ini sedikit disclaimer on ini, sharing session hanya sebatas pengalaman saya pribadi, investasi di pasar modal dan emas sekali lagi. Jadi, mungkin nanti pada sesi selanjutnya mungkin ada rekan-rekan yang lebih memahami atau bisa sharing juga tentang pengalaman investasi di pasar modal dan di emas, seperti itu. Masuk kepada topik pertama, mengapa pegawai kantoran harus investasi ya, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama itu mungkin ada spekulan untuk memperoleh pendapatan tambahan. Karena hasil dari pendapatan yang didapatkan itu bisa dipakai sebagai pendapatan tambahan. Kemudian yang kedua itu juga bisa mempertahankan dari nilai aset yang kita punya. Jadi, misalnya kita punya uang, terus kita investasikan, itu tujuannya untuk tidak tergerus dengan inflasi. Jadi kenaikan harga terhadap barang itu tetap terjaga dari proses kita investasi. Terus ada juga untuk melatih kedisiplinan dalam menggunakan uang. Dalam artian di sini money management. Dengan kita berinvestasi, kita akan belajar bagaimana cara kita mengatur uang kita, bagaimana porsi uang kita dalam penempatan sesuai dengan keranjang-keranjangnya. Misalnya seberapa besar kebutuhan kita untuk per bulan, seberapa besar keinginan kita, seberapa besar uang yang kita sisihkan untuk berinvestasi dan juga menabung. Dan yang terakhir, ya kenapa pegawai kantoran itu harus investasi? Menurut saya itu untuk mencapai yang namanya financial freedom. Nah, ini tentu merupakan tagline yang sangat diganggongkan terutama bagi teman-teman yang Gen Z ya, gitu financial freedom. Dengan adanya investasi ini diharapkan dengan kita berinvestasi pada suatu instrumen aset itu secara jangka panjang kita akan mendapatkan return atau imbal hasil yang sangat bagus sehingga bisa mencapai financial freedom. Cuman balik lagi untuk financial freedom itu masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus menentukan sendiri maksud dari financial freedom itu sendiri. Jadi kalau untuk saya sendiri itu ya dari total investasi yang saya dapatkan itu bisa menutupi dari penghasilan bulanan misalnya, itu salah satu aspek financial freedom yang saya maksud. Nah, balik lagi ke rekan-rekan sekalian, bisa menentukan maksud dari financial freedom itu seperti apa. Mungkin bisa dianggap financial freedom itu kalau sudah bisa liburan dengan mendapatkan penghasilan dari investasinya, atau mungkin bisa memenuhi kebutuhan hariannya dengan hasil dari investasi, itu termasuk financial freedom. Jadi rekan-rekan sekalian bisa menentukan maksud dari financial freedom itu sendiri tanpa mengikuti apa kata orang dan apa kata-kata influencer di luar sana. Seperti itu. Nah, salah satu alasan kenapa kita berinvestasi karena ada namanya prinsip time value of money ya, rekan-rekan sekalian. Jadi nilai uang masa depan itu adalah jumlah uang di masa depan setelah terjadi kenaikan, dan nilai uang sekarang itu jumlah uang yang di masa kini. Nah, apa yang kita beli saat ini, kemampuan daya beli kita saat ini itu kemungkinan itu akan menurun di masa depan. Kenapa? Karena ada konsep time value of money, yang dimana ketika terjadi inflasi atau kenaikan suku bunga itu akan mempengaruhi harga dari suatu barang. Misalnya, contoh kita anggap kepingin membeli barang seperti misalnya baju yang mungkin harga saat ini itu harganya 100.000. Nah, karena ada teori yang namanya time value of money, harga dari baju tersebut selama 10 tahun dengan proses inflasi anggapannya 5% per tahun, maka akan menjadi 162.900. Artinya
selama berkembangnya waktu harga-harga itu semakin mahal sehingga kita perlu menjaga aset kita terhadap terhadap inflasi dengan cara berinvestasi seperti itu. Nah, sebelum kita berinvestasi, kita itu harus mengetahui ini profil risiko kita investasi untuk yang di pasar modal itu sebagai nilai ukur atau indikator untuk mengetahui tingkat toleransi risiko kita rekan-rekan sekalian. Karena jika untuk melakukan investasi kita harus mengetahui dulu kita itu orangnya seperti apa. Nah, selanjutnya, ini adalah risiko yang pertama yang biasa disebut sebagai risiko konservatif rekan-rekan sekalian. Nah, profil risiko konservatif ini itu mencerminkan investor yang mengutamakan keamanan modal. Nah, biasanya risiko konservatif ini itu cenderung tidak menyukai fluktuasi nilai investasi yang berlebih dan lebih memilih instrumen yang stabil dan lebih aman. Contohnya, rekan-rekan sekalian itu bisa berinvestasi di kripto maupun reksadana pasar uang. Inflasi yang tinggi itu mengakibatkan BI itu cenderung sering menaikkan suku bunga acuan yang melanjutkan harga. Kenaikan suku bunga acuan itu biasa diikuti dari kenaikan suku bunga deposito perbankan. Nah, ini salah satu yang dimanfaatkan dari penggunaan deposito dan reksadana pasar uang. Gunanya itu untuk mempertahankan nilai uang dari inflasi yang tinggi. Seperti itu. Nah, untuk karakteristiknya itu dia itu lebih aman. Lanjut ke risiko kedua, teman-teman bisa mendefinisikan mungkin sebagai risiko moderat. Nah, risiko moderat ini itu setingkat di atas risiko konservatif yang tadi. Jadi sedikit lebih berisiko ya istilahnya. Nah, untuk risiko moderat ini itu karakteristiknya pertama ya sedikit berani mengambil risiko tapi perlu tetap kehati-hatian. Terus menginginkan keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan. Kemudian investor tipe ini rutin mengawasi pergerakan nilai investasi ya supaya tidak memicu efek kerugian yang lebih besar. Nah, untuk jenis investasinya itu bisa dalam bentuk reksadana obligasi, terus obligasi dan juga maafin lupa saya tambahkan ini saham-saham blue chip atau LQ45 dan biasanya untuk yang pegawai-pegawai kantoran itu kalau untuk ingin memaksimalkan keuntungannya bisa melalui memahami resiko dua ini, resiko konservatif dan resiko moderat. Nah, untuk saya sendiri awal-awal ketika saya melakukan investasi itu saya melakukan resiko konservatif ya. Kemudian setelah sering berjalan waktu naik menjadi resiko moderat. Nah, selanjutnya resiko terakhir yakni resiko agresif. Ya, ini resiko yang sangat tinggi, tapi tentu juga keuntungan yang didapatnya itu sangat tinggi. Nah, biasanya ini untuk orang-orang yang memang full time di pasar modal atau untuk proses investasi. Nah, ini untuk resiko agresif ini kurang cocok bagi pegawai kantoran seperti kita karena dia itu selalu sigap menghadapi volatilitas pasar dan itu tujuannya untuk mencari investasi-investasi di tempat-tempat aset yang berisiko tinggi atau mungkin di saham-saham itu kita sebutnya sebagai saham gorengan ataupun di sektor seperti forex yang memanfaatkan selisih kurs yang dimana tiap hari kan itu sangat fluktuatif, terus ada cryptocurrency dan juga komoditas. Nah, selanjutnya ini ada beberapa perbandingan investasi yang bisa rekan-rekan lihat dari risiko yang konservatif, moderat maupun yang cukup agresif ya. Ini sebagai contoh aja untuk deposito, obligasi, dan saham. Nah, ini kita bisa lihat dari perbandingan pajaknya. Walaupun deposito memiliki resiko yang sangat kecil, cuman dampak dari pajakannya itu cukup besar, yakni sebesar 20%. Kemudian untuk obligasi 10% dan reksadana itu tidak kena pajak. Seperti itu. Nah, kalau untuk dari prosesnya sendiri untuk kita sebagai seorang pemula ya ini
sharing saya ketika saya mulai berinvestasi di pasar modal, saya tentunya ingin mendapatkan imbal hasil yang bagus. Nah, saya pertama-tama itu cari tahu kalau untuk saham itu sepertinya risiko terlalu besar. Jadi untuk pertama-tama itu sekitar tahun 2020 saya mulai mempelajari yang namanya reksadana. Ya, kenapa? Karena reksadana itu diutamakan sebagai wadah untuk menghimpun modal dari masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan kepada portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi tujuan reksadana ini kayak ibaratnya kita menghimpun modal yang sudah kita tabung, kemudian kita menyerahkan kepada manajer investasi untuk diinvestasikan dan kita akan mendapatkan imbal efek dari investasi yang dilakukan oleh manajer investasi tersebut. Nah, ini salah satu cara bagi seorang pemula untuk berinvestasi di pasar modal. Jadi kita mempercayakan uang kita kepada manajer investasi. Manajer investasi yaitu pihak yang kegiatan dan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah. Nah, reksadana itu sendiri ada banyak macamnya ya rekan-rekan sekalian, dan itu pun perlu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing rekan-rekan sekalian. Ini saya ambil contoh daftar produk reksadana yang bisa dijadikan acuan oleh rekan-rekan sekalian. Ini saya itu kalau untuk reksadana biasanya memakai aplikasi Bibit ya. Ini sekedar info, bukan promosi, jadi ini sekedar sharing aja. Nah, karena di Bibit itu lengkap ya untuk reksadananya dan jenis reksadananya seperti apa, dan itu sudah dijelaskan tentang return kita sebesar apa. Itu ada seperti terpasang layar monitor selama sehari, satu minggu, satu bulan, 3 bulan, year to date, dan sampai 10 tahun. Dan di situ juga dijelaskan ada drawdown dan AUM. Nah, untuk memilih reksadana itu sendiri, dari pengalaman saya itu ada 3 ya, yang ada yang pasar uang, ada yang obligasi, dan juga yang saham. Nah, ini juga ada yang namanya pendapatan tetap ya. Nah, kalau untuk yang paling stabil atau yang paling awal itu kita bisa berinvestasi di pasar uang. Nah, cara memilih yang baik dari sepengetahuan saya itu kita melihat dari yang namanya total AUM. Jadi total AUM itu adalah total dana kelolaan atau aset under management yang dikelola oleh manajer investasi. Semakin besar total AUM, artinya semakin banyak orang yang percaya untuk menyerahkan uangnya. Nah, kemudian faktor lain itu kita bisa melihat dari expense ratio. Jadi expense ratio itu adalah total pengeluaran yang kita dikenakan setelah kita berinvestasi di reksadana tersebut. Kemudian ada year return-nya juga ada terpampang biasanya di aplikasinya. Nah, ini untuk memilihnya itu ya kita sesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing. Apakah kita ingin menaruh uang aja terus kayak dibiarin tanpa melihat setelah setahun baru lihat lagi. Nah, ini kalau untuk yang pasar uang itu cukup cocok ya untuk profil risiko seperti itu. Kemudian yang kedua ada obligasi, dan ini lupa saya sampaikan itu ya, ini pendapatan tetap itu sedikit lebih moderat ya. Artinya itu sedikit terpengaruh dengan fluktuasi dari obligasi dan kondisi pasar. Kemudian yang sangat fluktuatif yaitu saham. Nah, bisa dilihat di sini dari return yang dihasilkan dalam 1 tahun itu, kalau yang mau lebih aman-aman aja itu yang pasar uang, sedikit moderat dari obligasi, dan yang sangat berisiko itu adalah saham. Ya, namanya high risk high return-nya. Jadi ketika kita berinvestasi di reksadana saham itu fluktuasinya itu sangat-sangat luar biasa ya. Jadi bisa jadi kita mengalami kerugian dan juga keuntungan tergantung dari apa namanya saham-saham yang diinvestasikan oleh manajer investasi. Nah, salah satu caranya juga itu kita bisa melihat dari prospektusnya, rekan-rekan sekalian. Jadi sebelum berinvestasi di reksadana, kita coba membaca prospektusnya. Nah, di prospektusnya itu biasanya menjelaskan bahwa manajer investasi itu mengalokasikan total modal dari AUM-nya itu ke aset-aset mana saja. Nah, kalau yang pasar uang biasanya itu ke
deposito. Nah, kalau yang obligasi ke obligasi ya, atau kita sebut sebagai pendapat tetap. Dan kalau mau yang sedikit lebih beresiko itu di saham. Jadi kita perlu lihat mendetail apakah saham-saham yang diinvestasikan oleh manajer investasi kayak itu sudah sesuai dengan profil risiko kita. Jadi mungkin misalnya yang bersangkutan manajer investasi itu berinvestasi di saham-saham blue chip, misalnya seperti saham-saham big banks ataupun saham-saham consumer goods ataupun healthcare yang istilahnya market cap-nya sangat gede dan bisa mendapatkan imbal hasil yang tinggi seperti itu. Jadi itu sedikit sharing dari saya tentang reksadana. Nah, selanjutnya saya juga sempat dan sampai saat ini tuh berkecimpung di investasi emas ya rekan-rekan sekalian, karena seperti yang kita ketahui emas itu sifatnya sebagai penyimpan nilai atau safe haven, juga sebagai pelindung dari inflasi karena proses kenaikannya itu dipicu oleh inflasi. Dan instrumen investasi, karena emas ini sudah terbukti dari tahun-tahun lampau itu stabil dan tahan krisis serta liquid, dan bisa dijadikan diversifikasi portofolio kita di tengah ketidakpastian ekonomi. Jadi ini sedikit definisi tentang emas ya. Emas itu adalah uang, tapi uang bukanlah emas, karena emas itu nilai intrinsiknya itu adalah nilai nominalnya, sedangkan uang kertas itu nilai intrinsiknya tidak sama dengan nilai nominal. Jadi uang kertas yang kita punya, yang kalau kita tabung aja di bank, itu nilai intrinsiknya itu bakal berkurang sering bertambah dengan waktu, karena konsep yang saya dijelaskan kalau tadi, yakni time value of money. Tapi emas itu nilainya akan naik seiring berjalannya waktu. Nah, ini sedikit tampilan proses emas ya dari tahun 1986 sampai 2025. Itu dari segi market structure-nya itu cenderung sangat naik ya, terutama di tahun 2025 ini karena adanya ketidakpastian global, krisis ekonomi, dan terjadinya perang, sehingga proses kenaikan emas itu sangat tinggi ya di 2025. Nah, harga emas dalam rupiah pun selama 5 tahun terakhir itu setelah pasca pandemi COVID itu sangat meningkat drastis, rekan-rekan sekalian ya. Dari di bawah 1 juta naik hingga 2 juta. Itu merupakan return yang cukup bagus ya kinerjanya. Jadi emas ini bagi saya itu sebagai safe haven dan pelindung nilai inflasi. Nah, ini emas itu saya selalu jadikan sebagai tabungan. Jadinya tiap bulan mungkin saya itu bisa menyisihkan berapa dari penghasilan saya sebagai pegawai maupun dari investasi di pasar modal untuk membeli emas. Jadi untuk profil saya selalu membeli emas. Nah, terutama emas-emas yang sifatnya emas batangan, bukan emas perhiasan. Kenapa? Karena dari konsepnya sendiri, spread emas perhiasan itu sangat gede karena ada biaya pembuatan. Jadi, kalau untuk beli emas itu dari pengalaman saya, dan kalau bisa saya sarankan itu belinya emas yang sifatnya batangan gitu. Nah, kenapa? Karena kalau emas perhiasan itu ya ada nilai pembuatannya dari pengrajinnya, nah itu butuh waktu lama lagi untuk mencapai nilai tersebut. Jadi kita tidak mendapatkan profit yang maksimal. Nah, adapun emas itu yang dari yang diperjualbelikan itu yang pertama itu ada emas fisik dan emas digital ya. Nah, kalau yang emas fisik yaitu seperti yang kita biasa beli, kalau untuk rekan-rekan sekalian mungkin yang biasa beli emas di Galeri 24, beli di Antam. Nah, itu berbentuk seperti emas batangan atau ada bentuk fisiknya. Kemudian ada emas digital. Nah, emas digital ini itu bedanya dari bentuk kepemilikan itu dia berbentuk saldo digital yang mencerminkan kepemilikan emas tanpa wujud fisik. Nah, biasanya mungkin kalau yang saya pakai itu biasanya nama aplikasinya itu Tring. Itu aplikasi dari Pegadaian untuk emas digital. Nah, kalau emas fisik itu dari pengalaman saya itu proses jual belinya itu harus datang langsung ya. Sedangkan kalau yang emas digital itu biasa dijual belikan melalui platform digital ya.
Nah, kalau yang di digital seperti saya jelaskan itu adalah trading bukan apa namanya promosi ya, tapi ya sekedar sharing aja ya. Kalau untuk yang emas digital saya biasanya memakai trading dari Pegadaian. Nah, nah ini kita harus melihat nih kelebihan dan kekurangannya. Apakah uh, kita punya tempat penyimpanan, yaitu kita punya berangkas, berarti kita memakai emas fisik, ataupun kita tidak mau menyimpan emas kita dalam berangkas ataupun di rumah karena tak hilang, ya kita bisa memakai emas digital. Itu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing rekan-rekan sekalian. Nah, ini sedikit kalau untuk biaya dari emas fisik dan emas digital itu ada perbedaan juga. Kalau emas fisik itu ada biaya tambahan penyimpanan, ya seperti yang berangkas tadi, biaya asuransi dan biaya pemeliharaan. Sedangkan kalau emas digital itu hanya biaya administrasi dan biaya cetak. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya karena saya memahami portofolio diversifikasi ya, jadi saya punya emas fisik dan juga emas digital. Kemudian ada namanya emas derivatif. Nah, ini uh, selain emas fisik dan emas digital tadi yang digunakan sebagai safe haven atau alat pelindung nilai, ternyata emas itu ya kalau kita ingin tahu itu bisa diperdagangkan juga berdasarkan dari perbedaan nilai tukar dan kenaikan harga emas. Nah, ini salah satu contoh perdagangan emas derivatif. Mungkin rekan-rekan yang sudah biasa uh, trading emas di Exness ataupun platform trading lainnya sudah paham bahwa ini salah satu cara untuk mendapatkan uh, investasi di emas walaupun memang sifatnya sangat cepat. Nah, lanjut ke seri yang terakhir yakni apa topik yang terakhir karena sudah membahas tentang reksadana dan emas yakni investasi saham. Nah, untuk bagi rekan-rekan yang belum tahu apa sih saham itu? Saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk surat berharga yang menunjukkan bahwa kita itu adalah salah satu pemilik perusahaan tersebut walaupun memang porsinya itu sangat kecil seperti itu. Nah, perusahaan itu menerbitkan saham yang ditawarkan di bursa itu yang biasa mungkin kalau kita dengar emiten-emiten, nah itu disebut sebagai uh, perusahaan yang saham yang kita ingin investasikan. Dan biasanya itu untuk listing di bursa saham itu kita sebut sebagai IPO. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini itu ada salah satu IPO saham yang kita sebut sebagai RLCO, itu salah satu proses dari IPO saham. Nah, harga saham ini rekan-rekan sekalian itu sangat fluktuatif ya, istilahnya dapat naik turun mengikuti hukum penawaran dan permintaan, dan biasanya kita pahami dengan disebut dengan free float. Nah, semakin banyak transaksi yang terjadi di mana itu mudah mencari investor yang menjual dan menawarkan saham, maka saham itu akan semakin liquid. Nah, kalau untuk investasi itu ya kita cari saham-saham yang liquid, bukan saham-saham yang gorengan seperti itu. Nah, selanjutnya dari pengalaman saya apa sih tujuan kita berinvestasi di saham? Itu dari pengalaman saya pribadi itu ada dua hal. Yang pertama kita ingin mendapatkan yang namanya capital gain atau bisa disebut dengan keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Jadi dengan anggapan bahwa kita membeli saham di harga yang murah, kemudian kita menjual ketika harga tersebut naik. Sehingga kita mendapatkan yang disebut dengan capital gain. Atau juga kita dapat mengincar dividen. Nah, dividen ini itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham yang biasanya didapatkan melalui RUPS. Nah, ini mungkin banyak rekan-rekan sendiri gitu ya, ya di sini sudah banyak yang berkecimpung juga di pasar saham. Biasanya tujuannya itu ya ingin mencari capital gain atau dividen hunter istilahnya. Jadi ingin memanfaatkan dividen. Nah, sebelum lebih lanjut, kita juga harus memahami tentang kerugian di saham. Ya, ada untung, ada juga namanya rugi. Nah, di saham itu ada namanya capital loss. Capital loss itu adalah kebalikan dari capital gain rekan-rekan sekalian. Nah, ini hal yang ini terjadi ketika kita menjual harga saham tersebut lebih rendah ketika kita uh, dengan harga beli, sehingga kita mendapatkan loss. Terus kita juga tidak mendapatkan dividen, dalam artian tidak semua saham-saham yang kita investasikan itu mendapatkan dividen ya. Jadi kita harus memahami tujuan investasi kita.
Terus ada risiko likuidasi, yakni hak pemegang saham itu berada di urutan paling akhir dan tidak mendapatkan keuntungan saham apapun, dan juga saham delisting atau saham bisa keluar dari bursa. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya dalam berinvestasi saham. Dan kalau bisa ya kita memilih saham-saham yang blue chip atau saham-saham yang memang market cap-nya gede dan value investasinya itu juga sudah bagus. Nah, dari pengalaman saya untuk jenis gaya trading itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada scalping, itu sifatnya dia cepat dan itu sering trading, tapi profitnya itu kecil. Itu biasa memakai time frame atau dalam waktu sepersekian menit. Nah, ini kurang cocok ya bagi seorang pegawai kantoran karena kan harus melakukan pekerjaan dan menuntaskan pekerjaan. Jadi untuk scalping ini dari pengalaman pribadi saya itu kurang cocok untuk pegawai kantoran. Kemudian ada namanya day trading, itu agak cepat, trading harian, profit lebih besar dibandingkan dengan scalping. Itu mainnya menit sampai dengan jam. Ini agak sulit juga bagi pegawai kantoran, terutama yang masih awal-awal berinvestasi di saham, karena ini butuh lihat monitor ya, jadi sangat susah untuk melakukan yang namanya day trading. Nah, selanjutnya ada yang namanya swing trading. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya itu sangat cocok bagi pegawai-pegawai kantoran. Kenapa? Karena kita hanya melihatnya itu sebentar, kita melakukan value investing, fundamentalnya bagus, teknikal bagus, kita masuk dan kita itu ya udah biarin aja, kita nggak perlu lihat-lihat chart tiap hari. Jadi kita jadinya jarang trading walaupun memang profitnya itu sedang. Nah, itu biasanya harian sampai mingguan. Nah, swing trading ini dari pengalaman pribadi saya itu cocok untuk pegawai kantoran karena kan kita nggak bisa lihat chart tiap hari, kita tidak bisa memantau bursa saham itu tiap hari. Nah, ini swing trading kalau dari pengalaman saya itu cocok. Nah, apalagi yang namanya position trading ini lebih lama dan lebih santai lagi. Jadi kita memang benar-benar menaruh di saham itu untuk jangka yang sangat panjang. Biasanya itu untuk saham-saham yang sifatnya defensive stock atau saham-saham yang kebal terhadap ada yang namanya dengan market crash dan macam sebagainya. Ini bisa sampai mingguan dan bulanan. Profit untuk jangka panjang itu sangat besar. Nah, ini yang membedakan scalping, day trading, swing trading, dan position trading. Secara jangka panjang, keuntungan itu lebih besar dari posisi position trading. Kenapa? Karena pelan-pelan uangnya itu apa namanya, sahamnya itu nilainya naik. Jadi untuk jangka panjang itu sangat besar. Tapi untuk jangka pendek kecil. Kenapa? Karena gerakannya itu pelan-pelan. Jadi seperti siput, pelan-pelan tapi pasti. Nah, kalau scalping itu yaitu resikonya sangat tinggi, tapi profit juga bisa besar, bisa kecil. Nah, ini butuh keahlian uh, teknikal ya. Jadi untuk scalping itu sangat tidak dianjurkan untuk pegawai kantoran. Jadi kalau untuk pegawai kantoran ya di jaringan itu gaya trading itu ya swing trading atau position trading. Jadi kita hanya masuk, analisis sebentar, kemudian ditinggalkan lanjut kerja kantoran, dan mungkin di akhir minggu kerja di hari Jumat kita bisa melihat lagi, kemudian sedikit menganalisis lagi bahwa kita sudah sejauh mana. Jadi itu tradingnya lebih santai lah dibandingkan dengan scalping maupun day trading. Nah, kalau dari apa yang saya pahami, 4 pilar investasi untuk jangka panjang. Nah, gimana sih cara kita menentukan investasi yang cocok untuk jangka panjang, terutama mungkin ini di saham ya. Ya, pertama kita lihat aset investasi yang bisa memberikan return lebih tinggi daripada resikonya. Kemudian perusahaan yang memiliki kualitas yang tinggi dan operasional yang tangguh serta berpotensi untuk tumbuh. Nah, ini ya seperti saham-saham yang blue chip ya, ini sangat-sangat cocok. Jadi kita bisa melakukan analisis terhadap kualitas perusahaan tersebut. Nah, untuk pun caranya nanti ada setelah slide ini. Jadi kita pertama menilai kualitas dari aset investasi kita itu, apakah bagus atau tidak.
Kemudian kita juga melakukan penilaian terhadap value dari aset investasi kita. Karena nilai atau value dan kualitas itu tidak selalu beriringan ya. Nah, saham yang berkualitas bisa saja itu harganya mahal dan menawarkan value yang rendah, dan juga bisa sebaliknya. Jadi terkadang mungkin bagi ini sering aja ya. Ini kalau kita lihat saham-saham yang memiliki kualitas yang bagus, nah itu dia nilainya itu terkadang itu stagnan atau sangat pelan ya untuk naik. Nah itu kita harus memahami value dari saham tersebut. Kemudian yang ketiga yakni diversifikasi. Ini yang saya seperti bilang di awal tadi, diversifikasi itu akan memberikan kita perlindungan ketika kondisi bisnis dari investasi kita itu kurang bagus ya. Dan kemudian kita harus desain portofolio yang bagus untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga. Nah, kemudian yang keempat itu kita harus melakukan analisis terhadap waktu. Nah, secara historis itu kan pasar akan naik turun ya. Jadi kita harus siap dengan yang namanya kenaikan dan penurunan. Jangan kayak cuman baru 1 bulan sahamnya stagnan, tapi ternyata kalau kita lihat fundamentalnya bagus, itu udah protes sana sini. Itu kalau nggak naik-naik ya itu Anda tidak usah berinvestasi di pasar saham, karena ya balik lagi semua itu butuh proses dan semua itu butuh waktu, terutama untuk saham-saham yang sifatnya bagus ya, yaitu saham-saham blue chip. Ini sedikit penjelasan tadi. Nah ini selain jenis-jenis trader tadi, ini ada jenis-jenis saham ya rekan-rekan sekaliannya. Ini ada saham yang kita sebut sebagai saham growth, yaitu jenis saham yang pertumbuhan pendapatannya tinggi dalam lingkup sektor. Nah, dari pengalaman saya itu saham-saham growth itu saham-saham yang berkecimpung di bidang teknologi atau di bidang jaringan. Nah, ini biasanya orang-orang itu memanfaatkan kenaikan growth yang sangat cepat dari kenaikan saham tersebut untuk dijadikan keuntungan. Kemudian yang kedua itu ada saham yang dari income. Ini pembayaran dividennya tinggi. Nah, itu rekan-rekan sekalian juga itu bisa berspekulan di pasar saham itu untuk mencari dividen. Ya, jadi kan ada di prospek ini tuh ada dividen yieldnya, itu bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian ada saham blue chip. Nah, biasanya saham-saham blue chip itu tidak semuanya membagikan dividen. Nah, kalau dari pengalaman pribadi saya memilih saham blue chip yang ada dividennya seperti Bank Mandiri, Bank BRI seperti itu. Nah, kalaupun ada untuk yang di saya juga bisa seperti di mana saham seperti ABMM, terus saham-saham Bukit Asam, saham Adaro. Nah itu saham-saham syariah yang bisa dijadikan hal sebagai saham blue chip yang bisa masukkan dividen. Kemudian ada saham spekulatif. Nah ini saham yang biasanya dipakai oleh para trader yang dimana itu memanfaatkan spekulatif dari kondisi pasar. Jadi istilahnya kita sebutnya sebagai saham-saham gorengan ya. Nah ini saham-saham yang sangat menjadi momok bagi investor-investor saham di bursa Indonesia. Nah, jadi kalau bisa kita menghindari yang namanya saham-saham spekulatif. Kemudian ada saham counter cyclical, yakni saham yang tidak terdampak terhadap keadaan apapun atau bisnis secara umum. Ini biasanya itu saham-saham yang sifatnya berkebalikan dari kondisi market saat ini. Contoh di tahun 2020 itu ada krisis COVID-19 ya. Nah, saham-saham counter cyclical itu ya saham healthcare. Artinya saham healthcare itu sifatnya itu counter terhadap kondisi market saat ini. Nah, ini contoh-contoh dari saham cyclical. Lanjut pada tipe tipe analisis saham ya. Yang pertama itu adalah fundamental analysis. Jadi ketika kita melakukan investasi atau value investing terhadap suatu saham, itu salah satu cara paling terbaiknya ya, pertama kita melakukan analisis terhadap financial statement. Kemudian kita melihat nih dari laporan keuangan secara tahunan, apakah perusahaan tersebut mengalami income yang naik atau turun. Terus deskripsi dari perusahaannya seperti apa.
Kemudian kita juga bisa membandingkan dengan industri lainnya. Jadi contoh kita membandingkan saham yang sama di industri yang sama, seperti contoh kita membandingkan saham BRI, BBC, dan macam sebagainya. Dan salah satu fundamental analysis yang lain itu ya ini kita melihat nih dari economic indicators. Jadi kita melihat kondisi global saat ini, apakah dari pengaruh ekonomi dunia itu akan mempengaruhi saham kita. Contoh saat ini kan itu saham emas sedang naik ya, itu dari economic indikatornya itu akan mempengaruhi kinerja saham kita. Nah, kemudian ada news and media. Nah ini cukup apa namanya tricky ya. Ini kita harus perlu membaca sumber dan media yang benar sehingga kita tidak bisa dibodohin oleh market maker. Kemudian kita bisa menganalisis tingkatan dari laporan lainnya seperti misalnya cash flow ataupun laporan dari otoritas saham, dari OJK dan macam sebagainya. Nah, kalau dari pemahaman saya itu dalam melakukan fundamental analysis itu ada 5. Kita bisa melakukan analisis liquidity ratio, yakni untuk mengukur seberapa cair sebelah liquid dari saham tersebut. Kemudian leverage ratio itu untuk mengukur dari tingkat utangnya. Kemudian efisiensi ratio itu untuk seberapa gampang untuk perusahaan tersebut untuk membayar utang jangka pendeknya, dan profitability ratio yakni untuk mengukur seberapa profit rasio perusahaan tersebut. Kemudian ada market value yakni value dari saham tersebut, apakah memang sudah sesuai, apakah dia under value ataupun over value. Nah ini selanjutnya kalau untuk berinvestasi di saham itu saya biasanya itu ke saham-saham yang sifatnya defensive stock ya, dalam artian itu sangat kuat untuk menghadapi terjangan dan rintangan. Nah kalau saya itu biasanya di porsi saham itu di saham-saham yang sifatnya healthcare maupun saham FMCG atau consumer goods. Nah ini bisa dilihat itu ada LBF, Mika, Silo, Serat, Sido. Ini kode-kode emitennya. Kita sebut itu ada 4 huruf. Itu saham-saham healthcare. Kemudian untuk FMCG itu di Unilever, KB gitu. CBP juga. Nah ini salah satu contoh dari fundamental analysis ya. Kita melihat dari contoh dari profitability-nya seperti apa. Apakah net profit margin itu jumlahnya cukup besar yang bisa dihasilkan. Nah, biasanya saya melihat net profit margin yang di atas 20% itu juga sudah bagus, dan kemudian kita bisa bandingkan dengan perusahaan sejenis di industrinya. Kemudian dari net income-nya, apakah net income-nya itu bisa menghasilkan uang yang cukup besar. Kemudian dari current valuation-nya, apakah PE-nya itu cukup tinggi dan macam sebagainya seperti di layar monitor. Mungkin setelah ini bisa rekan-rekan pelajari. Kemudian dari solvency itu tingkat pembayaran utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau tahapan selanjutnya itu dalam melakukan investasi itu ya kita tentukan terlebih dahulu untuk melakukan investasi kita lihat dari segi ekonomi secara umum. Kemudian kita masuk ke sektor analisis, baru kita ke sahamnya. Jadi ketika sebelum kita berinvestasi di saham ya kita lihat kondisi ekonomi secara global saat itu di seluruh dunia seperti apa. Kemudian mengecat lagi, baru kita lihat sektor analisis saham tersebut itu seperti apa. Barulah kita melakukan investasi di saham tersebut. Salah satu cara lain untuk melakukan fundamental analysis ya yang namanya corporate action, dan hal ini biasanya yang saya lakukan untuk hitungan saham ya. Jadi kita bisa juga melakukan fundamental analysis dari corporate action. Contohnya saham tersebut itu ingin membagikan dividen, kemudian saham tersebut akan right issue ataupun saham itu akan stock split dan akan buyback. Nah, masing-masing corporate action itu memiliki kelebihan dan kekurangan dan bisa berdampak terhadap harga saham. Jadi kita perlu memahami juga ya, ada
perlu pengalaman juga untuk ikutan di saham ya. Jadi nggak selamanya ketika bagi dividen itu harga sahamnya akan naik. Nah itu biasanya juga akan turun. Nah itu masing-masing saham itu memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian ada juga yang tech issue ya. Nah itu bisa jadi positif nih, tapi bisa jadi juga negatif. Kenapa? Karena tech issue itu gunanya itu untuk menghimpun dana dengan cara menawarkan saham baru kepada pemegang saham lama dengan harga tertentu. Jadi ada istilahnya kamdet ya. Kalau istilahnya itu batas saham yang memang bisa kita dapatkan ketika menghadapi tech issue. Nah, tech issue biasanya itu ada perbandingan saham lama dengan saham yang baru. Nah, kalau biasanya saya itu kalau melihat tech issue itu ya lihat dari perbandingannya. Kemudian saya juga itu melihat tujuan dari tech issue itu untuk apa? Apakah memang untuk belanja modal atau hanya untuk membayar utang? Nah, biasanya saham-saham yang reg issue untuk membayar utang itu kurang bagus. Kenapa? Karena dia itu kayak istilahnya meminjam uang kita untuk bayar utang mereka, bukan untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian ada stock split juga, itu untuk memecah saham sehingga jadi nominal lebih kecil. Gunanya apa? Untuk meningkatkan likuiditas atau reverse split untuk menjaga reputasi harga saham. Ini mungkin rekan-rekan yang sudah lama berkecimpung yang hadir di Zoom kali ini tahu yang namanya stock split dari saham PTRO. Kemudian ada buyback saham, ya ini perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar dengan uang kas internal. Ya ini sinyal ini menunjukkan bahwa keyakinan manajemen untuk menambah kepercayaan diri investor dengan perusahaan tersebut. Ya ini salah satu cara yang bisa kita lakukan bahwa dengan adanya corporate action ini buyback saham itu jadi lebih baik. Kenapa? Karena perusahaannya sendiri percaya dengan sahamnya. Jadi mereka melakukan buyback saham. Nah, ini bisa meningkatkan kepercayaan diri investor gitu. Nah, ini salah satu contoh dari top down investing ya yang bisa saya lakukan ya. Jadi pertama dari economic climate, dari kondisi global. Nah, ini salah satu contohnya di saham pelayaran. Seperti yang kita ketahui di akhir tahun itu saham-saham itu apa kondisi kedua itu menghadapi yang namanya musim dingin ya. Nah, kalau kita melihat dari top down investing dari economic climate, ternyata selama akhir November itu terjadi kenaikan yang namanya LNG atau spot charter terhadap biaya pelayaran. Nah, karena ada proses kenaikan ini, itu mengakibatkan sektor-sektor yang berkecimpung di bidang pelayaran itu menjadi naik. Dan itu merupakan tren positif dikarenakan meningkatkan profitabilitas dari saham tersebut. Nah, buktinya apa? Buktinya seperti yang kita lihat per 3 Desember 2025, polisi saham yang related dengan LNG. Nah, ini selanjutnya kita ke sektor analisis. Nah, ini ada saham GTSI, Bumi, dan SMDR. Itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, setelah itu barulah kita lihat dari stoknya. Ternyata stoknya juga selain ada faktor ekonomi global, ternyata mendapatkan fasilitas kredit. Nah, ini salah satu pendukung harganya naik. Ini salah satu teknik fundamental analysis yang biasa saya gunakan seperti itu. Lanjut kepada technical analysis. Nah, technical analysis itu kaitannya dengan candle, dengan chart, dengan pola pattern yang sangat rumit ya kalau bagi rekan-rekan yang di awal itu kayak sebuah candle histogram yang naik turun. Ini apa? Ini hijau itu menandakan naik, merah itu menandakan turun. Dan untuk lebih jelas mungkin bisa dikulik sendiri karena untuk jelaskan semua itu butuh waktu yang cukup lama ya. Nah, tiga tipe utama biasanya yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini itu yang dari yang saya pelajari itu ada namanya price action. Nah, price action itu kita bisa lihat dari movement dari teknikalnya. Oh ya, seterusnya itu teknikal itu biasanya digunakan untuk saham-saham orang yang scalper. Nah, kalau untuk orang-orang fundamental yang mengandalkan swing trading itu biasanya digunakan untuk waktu entry dan waktu exit sahamnya. Nah, ini
kita bisa mengkombinasikan sebenarnya, nggak selamanya benar-benar kita harus fundamental, kita apalagi yang teknikal teknikal di atas segalanya, dan ada yang sudah sempat mengatakan bahwa fundamental itu enggak. Nah, yang kita perlu pelajari dari presentasinya itu ya sederhana, apakah grafik dari saham itu naik. Nah, kalau bisa dilihat dari contoh nih saham Bumi ya, ini saham 100 juta umat, dari presentasinya itu naik. Dan kalau udah lihat patternnya juga ya banyak hijaunya, naik ya. Nah, kemudian yang kedua ya klasik charting. Nah, jadi kita bisa lihat dari pola candle-nya. Nah, kemudian ada technical indikator seperti moving average. Moving average itu adalah harga rata-rata saham yang bisa kita hitung dalam waktu 20 hari, 50 hari. Jadi selama pergerakan sahamnya itu di atas moving average, itu saham itu sedang uptrend atau sedang naik gitu. Ini beberapa indikator teknikal yang biasa saya gunakan. Jadi seperti dari volumenya, dari foreign flow-nya, apakah ada asing masuk, dari MACD-nya, yakni apakah momentumnya ada, kemudian ada net foreign buy atau sell-nya, artinya apakah lebih banyak menjual atau lebih banyak membeli dari pihak asingnya. Kemudian dari stochastic flow itu salah satu indikator untuk mengukur tingkat kejenuhan. Nah, ini rekan-rekan sekalian bisa pelajarin. Ini selanjutnya itu ada yang paling dasar, yakni support dan resistance. Itu support itu harga bawah, sedangkan resistance itu harga atas saham pada periode tertentu, tergantung dari time frame atau waktu yang ingin digunakan. Kemudian ada analisis Wyckoff analysis atau analisis Bandarlogi ya. Jadi di saham itu kita bisa menggabungkan fundamental, teknikal, dan juga Wyckoff analysis atau Bandarlogi. Jadi ketika suatu saham itu mengalami akumulasi atau sideways, itu bisa jadi sedang ada proses penumpukan investasi atau penumpukan uang dari sebuah institusi. Nah, untuk analisis ini tuh biasanya dipakai oleh paham-paham orang yang sifatnya growth investing ya. Jadi dia ingin memanfaatkan uang cepat dalam waktu singkat. Ini nggak cocok bagi orang-orang yang sifatnya value investing yang jangka panjang, karena itu untuk value investing itu selalu melihat yang namanya fundamental dari perusahaan. Nah, kalau untuk saya sendiri, porsi investasi dengan trading itu 60-40. Kenapa saya melakukan hal seperti ini? Saya melakukan investasi ke defensive stock, terutama saham-saham yang blue chip, yang seperti saya bilang tadi, di consumer goods, healthcare, logistik, terus perbankan, batubara. Itu saya investasi di saham-saham yang memang secara value investing atau fundamentalnya bagus, sebesar 60%. Kemudian yang 40% ya saya sifatnya swing trading terhadap saham-saham yang mungkin sekarang itu kita sebutnya sebagai saham konglo ya. Nah, ini saham konglo kalau memang fundamentalnya semakin bagus akan menjadi investasi. Kenapa saya melakukan ini ya? Karena saya melakukan prinsip yang dilakukan oleh diversifikasi Markowitz ya. Jadi semakin banyak sekuritas dalam portofolio saya itu, sistematis risknya itu semakin bisa diatur. Nah, bisa dilihat di atas jumlah dari sekuritas dari 1 sampai 11, bisa dilihat grafiknya itu akan semakin landai turun. Dalam artian resiko yang di grafik vertikalnya itu semakin turun. Nah, ini salah satu cara saya untuk membagi. Nah, selain investasi di emas tadi, saya juga diversifikasi di saham ini. Nah, 60% saya itu untuk investasi, 40% untuk trading atau swing trading. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih kondisi pasar saat ini apakah bakal ada market crash atau apa. Gunanya dari kita investasi di saham-saham defensive stock atau saham blue chip itu untuk menjaga uang kita untuk tetap aman.
Jadi porsi saya gede di saham-saham yang sifatnya defensive stock. Nah, kalau untuk yang trading atau susun trading di saham-saham konglomerat yang berat itu sangat sedikit dibandingkan dengan investasi saya. Dan yang terakhir ini perlu kita pahami ya bahwa pasar saham itu adalah alat untuk mentransfer uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Jadi untuk berkecimpung di pasar saham itu kita yang paling utama itu kita harus menjaga psikologis kita dan tetap sabar. Itu hal yang paling penting. Kalau untuk masalah fundamental technical analysis itu dari pengalaman saya itu nomor 2 ya. Nomor 1 yang paling penting itu adalah psikologis kita dan kesabaran. Kalau psikologis kita hancur ya jangan memulai investasi, tunggu tenang dulu baru investasi, atau mau trading tunggu tenang dulu baru mulai trading. Dan Warren Buffett mengajarkan itu bagi saya selama kurang lebih 5-6 tahun berkecimpung di pasar saham. Saya selalu mengutamakan yang namanya kesabaran dan menjaga psikologi saya itu tetap aman terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Nah, justru dari semua poin-poin yang saya jelaskan tadi itu, yaitu yang paling penting itu adalah psikologis. Menurut saya itu 70-80% psikologis dan kesabaran. 30%-nya barulah yang tadi itu yang namanya fundamental dan teknikal, banamologi dan macam sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sharing. Cukup lama ya, maaf. Kurang lebih sejam. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini hanya gambar umum yang biasa saya lakukan sebagai pegawai yang berinvestasi di pasar modal dan emas. Mungkin saya bisa kembalikan ke saudari Reni. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Koh Abi atas materi investasi hari ini ya. Sangat lengkap dan komprehensif sekali, mudah dipahami untuk kita semua. Hari ini ramai banget nih pesertanya, ada 122 orang. Kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka dulu untuk 3 penanya kali ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait investasi, boleh raise hand terlebih dahulu. Itu dari apa yang dari nyambung saya nggak tadi sih Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa sharing-sharing juga Bapak Ibu. Untuk hari ini kita tidak ada post test untuk Kahoot-nya. Nanti kita akan berikan hadiah untuk 3 penanya pertama. Jika tidak ada yang bertanya, boleh sharing-sharing Bapak Ibu. Sharing tentang pengalamannya di investasi atau di saham. Ya, Bertanya dengan Bapak siapa? Oh, Mas Jolang. Ya, silakan terima Mas. kasih Abi. Terima kasih Abi atas paparannya, sangat membuka wawasan ya. Saya mau tanya, kalau saya kan newbie dalam dunia invest ya. Terus saya itu tadi sempat ingat yang tadi ada 4 jenis itu, dan scalping. Ini kan dia itu harian ya. Hitungannya kan menit sampai menit lah. Tapi bukannya kayak gitu tuh yang profitnya besar. Tadi kan ditulis profitnya kecil, itu profit yang dimaksud itu profit return dari sahamnya itu atau profit dari dia menjual saham itu? Kasih. Baik, langsung dijawab ya Mas Abi ya. Ya. Oke. Jadi untuk yang dari gaya trading itu balik lagi sebenarnya ke profil resiko dan modal yang kita gunakan ya. Nah, kalau scalping itu kalau sudah mengetahui tekniknya dengan modal besar kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar sekali cepat pula.
Cuman itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tahap itu dan perlu banyak analisis dan teknikal dan serta pengalaman ya untuk mencapai tahap itu. Nah, itu bisa disesuaikan kalau memang baru di awal, jangan scalping dulu. Artinya kita mulai belajar memahami fundamental perusahaan seperti apa, apakah perusahaan tersebut di masa jangka panjang itu akan berdaya bagus atau enggak, seperti itu. Kalaupun memang mau untuk profit cepat juga bisa, cuman resikonya sangat tinggi. Balik lagi ke hukum high risk high return ya. Jadi kita kalau mau untung besar ya resiko besar. Cuman kalau dari saya pribadi ya saya sudah menggabungkan dua hal tersebut. Jadi bisa disesuaikan dengan profil risiko Mas Jolang ya. Kalau memang Mas Jolang baru masuk di tuan saham, ya saran saya di saham-saham yang sifatnya fundamentalnya bagus. Ada banyak saham yang memang sifat fundamentalnya bagus. Kalau mau di saham-saham bank, misalnya di BBRI, BBCA, itu contoh-contoh saham yang bagus. Apakah menjawab Saudara Jolang atau masih mau ditanyakan? Menjawab. Tapi mau nanya lagi. Boleh, boleh. Nah, saya tuh kan pernah juga ikut. Dapatnya dari mana saya lupa. Cuman tuh dia nawarin. Saya sebenarnya juga nggak tahu itu saham atau bukan. Cuman dia menawarkan untuk kayak masuk ke web tertentu. Terus habis itu diarahkan lah intinya kayak konsultan gitu dia. Diarahkan untuk taruh duit di sini, taruh duit di sini. Terus saya tinggal nunggu 1 jam, returnnya gede banget itu, hampir 300%. Nah, Oh terus saya itu cuma ikut sekali doang karena saya takut kan. Terus habis itu ditawarin lagi, saya ikut lagi. Saya ikut lagi. Jadi cuma sekali-sekali di berbagai orang yang berbeda. Gitu. eh, itu di kripto ya? Kayaknya bukan itu, bukan kripto itu. Apa di itu trading emas ya? Apa gimana? Bukan emas juga. Saham sih, saham saham pada umumnya lah, bukan yang cryptocurrency atau emas gitu. Karena dari pengalaman saya Mas ulang kalau untuk sampai return 300% itu dalam sekejap itu eh, hal mustahil ya di pasar saham ya. Mungkin kalau di Iya, kripto itu masuk akal mungkin ya kalau untuk di kripto ataupun di emas. Karena kan di perdagangan tersebut itu memakai yang istilahnya leverage ya. Artinya kali lipat dari ah, modal yang kita punya. Nah, biasanya ya investasi di situ ya sangat resiko tinggi sih. Uang kita juga hilang cepat gitu kalau pakai leverage. Itu kayaknya iya yang itu. dimaksud sama Mas Dolang itu ya, yang pakai leverage ya Kripto istilahnya. mungkin itu ya. Kripto ya. Iya, terus kan waktu itu kan sama konsultannya suruh ngirim 20%. Nah, saya kabur aja itu nggak saya kirim. Oke, terima Oke, kasih Abi. oke, terima kasih lagi. Baik, terima kasih atas sharingnya Mas Jolang. Untuk Bapak Ibu yang lainnya apakah ada yang ditanyakan? Sebelumnya Di kita kolom chat itu ada ke itu. kolom chat kita ramai nih. Dari Kak Mutiara Sinta. Izin bertanya, dengan harga emas yang saat ini sedang tinggi, bagaimana saran atau pandangan Narsum untuk yang baru mau beli investasi di emas? Apakah masih direkomendasikan ataukah memungkinkan jika menunggu harga emas turun? Baiknya investasi dengan instrumen lain saja atau seperti apa, Mas Abi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Mutiara Sinta Andini ya. Jadi untuk trading emas saat ini, jadi emas kan itu sifatnya jangka panjang ya. Kalau kita mau nanya apakah bagus masuk saat ini atau enggak, ya bagus-bagus aja. Cuman balik lagi apakah kita ingin mengambil di nilai bawah atau nilai yang cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin sempat ada crash ya dari market gold itu dikarenakan adanya ya sedikit sharing itu ada yield bunga dan ketidakpastian di likuiditas Amerika yang mengakibatkan crash kurang lebih 10 sampai 11%. Dan untuk saat ini posisi emas itu masih sideways di antara 3.900 sampai 4.200. Hal ini dikarenakan menunggu yang namanya The Fed untuk cut rate terhadap suku bunga. Nah, suku bunga itu selalu berbanding terbalik dengan
emas. Ketika suku bunga turun, emas pasti naik. Nah, kalau mau dibilang apakah emas sekarang itu waktu yang tepat ya, emas tidak membutuhkan waktu yang tepat, selalu yang tepat karena itu kan buat investasi jangka panjang ya. Nah, itu uh, sangat bagus untuk dilakukan investasi dan kalau mau ditanya apakah sekarang atau kapan ya, pokoknya lebih cepat lebih baik sih. Jadi uh, dalam dalam hal ini kita lebih lebih awal untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kita tunda-tunda untuk berinvestasi di emas ya emasnya akan naik terus walaupun kayak pelan, tapi itu tidak akan terasa. Kayak tentu aja di awal tahun itu emas dari awal tahun sampai sekarang itu naiknya kurang lebih 50 sampai 60%. Itu dari pengalaman orang di lingkungan saya itu nggak sadar lu kok emas sempat naik seperti itu dan macam sebagainya. Itu kalau dibilang investasi emas ya lebih cepat lebih baik. Kalau dibilang emas turun ya emas udah turun dan posisinya sekarang ini sedang sideways. Itu menunggu kebijakan dari Bank Amerika gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Abi. Bu Mutiara sudah menjawab ya Bu, kalau investasi emas itu lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau sekarang mau beli, itu mungkin timing yang pas ya Mas Abi ya, karena ini harga emas lagi sideways, kemarin lagi naik-naiknya, yang sekarang turun dan naik turunnya sedikit, atau bisa dibilang pada masa sideways gitu. Dan untuk emas ini merupakan instrumen investasi jangka panjang, maka dari itu mungkin tidak kerasa ya kalau jangka pendek ya. Hmm. Ya, Baik, kalau emas itu harus coba ya. Lanjut. oke. Nah, untuk pertanyaan kedua di kolom chat, bagaimana memulai suatu investasi apakah dengan modal yang besar atau berapa ini modal yang harus kita masukkan untuk mulai investasi? Baik, izin langsung saya jawab pada Ibu Marta Vina Naimah Husai. Izin Bu untuk berinvestasi itu kita bisa mulai dari modal yang kecil-kecil dulu aja. Jadi kita bisa sisihkan, kita atur money manajemen kita investasikan di instrumen yang memang sesuai dengan profil risiko kita. Jadi mau itu besar, kecil maupun gede itu ya baiknya kita langsung menginvestasikan dengan aset-aset tertentu karena ya balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal ada namanya time value of money. Jadi uang kita yang atau modelnya yang kita punya kalau kita biarkan saja itu nilainya akan tergerus dengan waktu. Jadi semakin lama waktunya itu kemampuan daya beli uang kita itu akan semakin menurun. Jadi contoh nih kita punya uang 100 juta atau eh, ini yang lebih kecil ini kita punya modal 10 juta. Jadi kita kalau enggak segera menginvestasikan, jadi kita nunggu modal eh, kita cukup gede itu ya makan memakan modal kita. Jadi kemampuan daya beli kita juga itu akan menurun. Jadi ya kita bisa lihat aja kayak contoh kita beli barang 10 tahun lalu dengan saat ini itu kan perbedaan harganya cukup signifikan ya. Jadi kalau mau dibilang apakah kita perlu modal besar, eh, tidak perlu modal yang cukup besar. Itu modal-modal kecil juga bisa. Jadi kita bisa mengalokasikan. Jadi kita harus atur kalau dari pengalaman saya itu mengatur money manajemen dari penghasilan bulanan. Jadi mungkin sekitar 30-40% itu bisa saya investasikan karena contohnya kayak status saya kan masih single mungkin ya itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kalau yang single mungkin karena kebutuhan keluarganya eh, tidak terlalu banyak, jadi bisa menginvestasikan 30-40% dari eh, penghasilan bulanan untuk diinvestasikan ke emas misalnya ataupun ke reksadana. Jadi kita cicil-cicil. Dengan kita cicil, kita melakukan istilahnya dengan compounding. Compounding itu kita melipat gandakan uang dari proses persenan imbal balik hasil investasi kita. Dengan hal tersebut ya udah kita akan semakin banyak modalnya dan uang kita itu tidak akan tergerus dengan yang namanya inflasi. Seperti itu. Mungkin lanjut. Oke, baik. Untuk Mas Jolang dan Ibu Mutiara Sinta, kemudian Ibu Marta Vina, itu
tadi 3 penanya kita ya, bisa menghubungi Mbak Florente untuk hadiah nanti akan diberikan. Kemudian Mas Abi, ini kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Boleh. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yang di kolom chat ya, apa saja sih persiapan untuk memulai investasi, baik reksadana ataupun saham? Baik, izin dijawab. Kalau untuk investasi, untuk memulai investasi ya itu kalau saya sarankan ya baiknya di reksadana dulu, karena di reksadana itu ya kita mempercayakan uang kita kepada manajer investasi yang sudah terpercaya ya. Nah, kalau mau langsung terjun ke pasar saham itu sedikit lebih berisiko terhadap reksadana. Kenapa? Karena saham itu sangat fluktuatif naik turunnya. Jadi kalau dibilang reksadana atau saham ya saya anjurkan ke reksadana. Oh, kemudian ini kalau untuk tanya persiapannya apa ya, banyak mempelajari tentang investasi ke instrumen yang kita ingin investasikan. Contoh kita ingin investasi di reksadana, jadi kita coba kulik-kulik tentang reksadana. Apa sih yang disebut sebagai return, apa disebut sebagai AUM, disebut sebagai expense ratio, itu kita pelajarin hal-hal kecil seperti itu. Dan itu segi dari hal tersebut kita nilai nih dengan memperhitungkan imbal penghasilan dari risiko sejauh mana. Mungkin itu sedikit menjawab ya. Baik, untuk Ibu Rosana sudah terjawab ya Ibu, untuk persiapan reksadana itu seperti apa, bisa dipilih dengan AUM yang besar atau dengan dibuka prospektus di dalamnya itu apakah emitennya bagus, kemudian banyak dipelajari market saat ini ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Gundari Amborosati, istilah money management dalam investasi boleh dijelaskan nggak, Ko Abi? Baik, izin menjawab ya. Itu kalau untuk money management dalam investasi itu ya bagaimana cara kita mengatur porsi-porsi kita ke dalam investasi. Jadi kan kita ya istilahnya mengatur keuangan. Nah, untuk mengatur keuangan itu ya kita tentukan porsinya, tentukan bucket atau keranjang-keranjangnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rekan-rekan sekalian. Jadi kalau untuk ya ini sering aja, kalau untuk saya sendiri tuh saya membagi yang mana persenan kebutuhan, yang mana untuk keinginan dan juga untuk investasi. Dan adapun juga untuk di investasi terutama di situ juga saya tetap menerapkan yang namanya money management. Nah, ini sedikit sharing, kalau di saham itu saya nggak langsung ini dari total modal yang saya punya. Ini secara bertahap untuk masuk ke untuk yang saham. Tapi kalau yang secara general mau manajemen dalam investasi ini kita nggak all in langsung dalam investasi. Kayak tadi kan kita melakukan cicilan tiap bulan. Contohnya di reksadana kita cicil tiap-tiap bulan, tidak langsung modal seabrek gitu kan. Karena takutnya apa? Kita nggak tahu nih kondisi market global seperti apa, apalagi kita masih mulai tahu-tahu ternyata tiba-tiba market crash, modal kita hilang. Nah, itu yang saya maksud dengan money management. Jadinya kita bisa pelan-pelan masuk ke dalam instrumen investasi kita tanpa mengorbankan hal yang cukup banyak seperti itu. Baik, sudah terjawab ya Kak Gundari Amborosati. Money management itu kalau bahasa kita jangan all in di satu emiten ya. Dan kalau mau masuk investasi disesuaikan dengan penghasilan kita, jangan di all in kan. Bisa disisihkan 30% dari pendapatan kita gitu. Untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Matiasi Nursanti, bagi pemula yang akan berinvestasi saham, prefer ke masuk komunitas atau memakai jasa manajer investasi? Izin menjawab, kalau untuk di awal-awal saya kalau untuk disarankan sih ya ke manajer investasi yang sudah tersertifikasi ya, karena komunitas itu banyak retail seperti kita, artinya insight mereka itu bisa mempengaruhi pemikiran kita dalam berinvestasi, yang tentu saja
pengetahuannya terbatas. Jadi kalau bisa dibilang ya memakai manajer investasi itu lebih baik yang sudah terpercaya, karena nggak semua komunitas itu bagus dan bisa memberikan kita insight yang bagus. Ada yang saya pahami dan saya ketahui komunitas yang memang menjadikan orang-orang di dalam itu sebagai exit liquidity. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena jadi contoh nih kayak pemimpin komunitasnya itu menyarankan saham A atau saham B. Tahu-tahu ternyata pemimpin komunitasnya itu sudah masuk di harga bawah dan dia misalnya nge-call atau menyebutkan tolong di komunitasnya masuk di harga saham ini. Contohnya ada kasus saham CBRE, masuk saham CBRE nih naik-naik. Nah, sahamnya sudah tinggi, ternyata pemimpin komunitasnya itu sudah masuk di bawah. Ya udah dia pakai anggota komunitas itu sebagai exit liquidity, sehingga sahamnya jatuh, pemimpin komunitasnya dapat uang gitu, sedangkan anggota komunitasnya itu ya rugi gitu. Kalau disarankan bagi Ibu Martia Sinusanti yang memakai manajer investasi lebih aman Bu, karena sudah ada sertifikasinya dari OJK dan juga ada dari Bapeti. Ini mungkin bisa ditanyakan ke manajer investasi yang Bu ketahui kan. Kalau di sini tuh ada manajer investasi Bank Mandiri juga ya di daerah itu. Bisa ditanyakan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ko Abi. Ibu Santi sudah terjawab ya Bu? Nah, karena di kolom chat sudah karena pertanyaan di kolom chat sudah habis dan tidak ada yang raise hand, sesi diskusi saya tutup ya Bapak Ibu ya. Apakah saya kasih kesempatan nih satu orang penanya lagi? Apakah masih ada yang mau bertanya atau sharing? Oke, baik. Tidak ada ya. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Saudara Biu Raihan Anas, atas materi yang luar biasa, yang sangat insightful. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Sepertinya akan seru nih kalau ada season kedua. Mungkin nanti dari tim ZI area 1 bisa diadakan season kedua untuk update market mungkin ya Mas Abi ya. Ini mau diituin market hari ini apa gimana? Oh, ini mau sharing market hari ini. Market hari ini boleh kok Abi. Ini emang masih ada waktu apa gimana ya? Ini masih bisa scalpingan nih sampai jam 10. Bisa kok, aman. Ini Izin dulu ke tim area 1, apakah ada perpanjangan waktu? Bisa. Oh, bisa. Oke, Bisa, baik. sudah ACC. Sudah ACC. Oke, kita sampai jam berapa ini Mas Lanjut. Ikhwan? Jam 12. Oke, baik. Kita perpanjang 10 menit ya. Silakan Mas Abi untuk market update hari ini. baik, izin menyampaikan sedikit market update. Jadi izin sedikit sharing. Jadi ini balik lagi bukan informasi utama. Jadi kalau untuk di saham itu saya biasanya memakai yang namanya Stockbit ya. Di Stockbit itu menurut saya itunya lebih mudah dan lebih enak buat buat dipakai, user friendly. Nah, untuk market update hari ini ya, kalau biasa saya untuk cara ceknya itu lihat dulu trending pada hari ini. Nah, ini ada saham yang baru listing namanya saham RLCO. Ini saya juga sudah masuk ke dalam sahamnya. Ini ada kenaikan kurang lebih 34,52. Karena kenapa? Karena ketika pas habis IPO itu kita kenal dengan istilahnya oversubs. Karena oversubs itu ya balik lagi ke hukum penawaran dan
pembelian. Banyak penawaran yaitu akan sama kan turun. Nah, ini lebih banyak pembelian dibandingkan dengan penawaran, sehingga mengakibatkan ketika saham tersebut ini itu baru IPO, itu kenaikan yang sangat signifikan. Nah, untuk saham hari ini tuh saya masih berkecimpung di saham-saham yang sifatnya saham-saham songlo ya. Ini ada namanya saham ENRJ. Ini mungkin bagi teman-teman yang sering saya sharingkan, ini saya sangat suka dari saham-saham energi. Nah, saham energi ini tuh itu memiliki kenaikan yang sangat cukup signifikan ya kalau dilihat dari ya terlihat kurang lebih senilai 400%. Kenapa? Karena di balik saham itu ada yang dibilang sebagai corporate action. Corporate action dari saham itu ingin memasuki sebuah indeks global yang namanya MSCI, sehingga dari perusahaannya itu ingin menaikkan harga. Nah, selain itu ada yang seperti bilang tadi cyclical. Nah, ini minyak, gas, dan batu bara. Nah, pada di akhir tahun ini, terutama di minggu kedua, kebutuhan minyak dan gas batu bara di negara-negara dingin itu sangat dibutuhkan. Nah, hal ini mengakibatkan karena banyak faktor tersebut, saham ini mengalami kenaikan hari ini. Ya, bisa dilihat dari total bid offer-nya, terus ke kenaikan, dan ini ada trade juga bahwa ini banyak yang beli dibandingkan dengan yang jual. Ini ada broker summary ini mungkin kalau lebih dalamnya ya ini salah satu cara saya untuk menilai apakah ada bandar di dalamnya atau enggak. Nah, salah satu yang bikin naik juga dari saham ini ya ini kalau dari segi bandar teknologi ada institusi. Jadi dari pemasaran itu AK BK itu salah satu institusi gede untuk foreign ya. Sedangkan untuk yang di CC itu salah satu untuk institusi yang ada di lokal. Nah, ini dari harganya itu di harga 169. Nah, biasanya saham-saham yang masuk fund-fund seperti ini dan fund lokal seperti ini dan tidak ada retail di dalamnya bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, terbukti dari kinerja dari saham NRG ini dari tanggal masuk pertama kali itu menaikkan sebesar 12,97%. Nah, kemudian yang kedua saya juga tertarik ke dalam saham yang namanya PTR, yaitu dan Tias Mitra. Kenapa? Karena secara tender ini termasuk terafiliasi yang disebut sebagai Danantara. Karena yang bersangkutan itu mendapatkan afiliasi dari pemerintah untuk membangunkan proyek WiFi ya, WiFi 100.000. Nah, salah satu yang tender perusahaan yang dapat itu KTR ini. Nah, kalau untuk dilihat dari prosesnya sendiri sih, broker summary juga lumayan bagus ya. Ada ZPAK, cuman ya ada bos MG di sini. Nah, kalau kalian tahu ini bos MG itu di pasar saham itu tukang guyur ya. Nah, ini kalau ada MG di kiri atas biasanya dinaikin dulu, setelah itu hari setelahnya bakal diguyur habis gitu. Ini saham KTR saya juga sudah masuk, dan yang saham fundamental yang sedang on fire pada hari ini itu ya MDLA ini saham healthcare. Nah, sekedar info, MDLA itu termasuk ke saham yang fundamentalnya bagus. Kenapa? Karena bisa dilihat dari ketika itu ada, dan karena baru listing ya, jadi di kuis satu dia tuh nggak ada, dan dari segi valuation juga bagus. Ini disclaimer on juga ya, bukan ajakan jual beli, ini dari pemahaman saya. Nah, MDLA ini dari dari segi teknikal lebih dahulu ya, ini dari frekuensi analyzernya itu sudah banyak peningkatan di hari-hari sebelumnya. Ini salah satu biasa yang saya pakai indikator untuk yang saham ya. Ketika banyak frekuensi analyzer, artinya ada sedang mengakumulasi banyak
Dan ini bisa kita lihat ini ada juga yang namanya Bollinger Band. Nah, bentar, biar lebih mudah. Ini salah satu indikator yang saya gunakan itu Bollinger Band juga. Nah, di Bollinger Band ini bentuk pipanya itu agak mengerucut ya. Jadi ketika candle-nya itu di atas garis biru itu atau moving average Bollinger Band, artinya saham itu sedang akumulasi, dan bisa kita lihat ketika sudah mencapai waktunya ya dia akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau dari segi akumulasi itu sudah terlihat dari tanggal 2 Oktober sampai tanggal 21 November. Nah, itu banyak institusi yang sudah masuk. Jadi hanya butuh kenaikan volume yang sedikit saja bisa menjadikan sahamnya itu naik. Dan salah satu yang saya yakini adalah untuk tidak tertipu dengan harga, yakni volume. Ketika candle-nya itu naik dan diselingi dengan volume yang cukup signifikan, artinya memang ada beli di situ. Nah, yang tidak bagus itu kalau ada kenaikan disertai dengan penjualan. Nah, ini nih contohnya di saham Pewon nih. Ini ada kenaikan yang cukup signifikan nih di tanggal 1 Desember. Cuman ternyata ada volume buang. Nah, ini biasanya saya tidak suka nih kalau untuk candle-candle atau volume yang seperti ini. Ya bisa dilihat aja dari efek setelahnya. Setelahnya itu istilahnya itu fake fake kenaikan. Nah, di hari-hari setelahnya tanggal 2, 3, dan 4 hanya turun. Nah, ini kalau untuk entry saya tidak tidak suka masuk. Untuk saham-saham hari ini yang saya rekomendasikan seperti itu sih. Oh, ini termasuk ADMR itu juga saham yang bagus ya. Cuman kalau untuk entry saat ini harganya cukup agak tinggi. Kalau mau turun ke 1.300 dulu. Nah, sisa-sisa yang Bapak Ibu sekalian lihat itu yaitu saham-saham yang agak gorengan ya. Jadi kalau untuk market hari ini yang bisa saya sarankan beberapa saham seperti itu. FCA Play mungkin, Bi. FCA mungkin buat sharing-sharing aja. Jadi kalau untuk saham FCA itu biasanya saya nah, ini ada saham-saham FCA yang bisa kita lihat ya. Ini untuk sekedar sharing aja. Ini kalau untuk saham-saham FCA yang bagus itu ya ini balik lagi disclaimer on ya. Ini kalau udah cukup lama berkecimpung di saham jangan, jadi kalau untuk pemula jangan masuk ke saham FCA. Jadi saham FCA itu timbul karena perusahaan tersebut itu mendapat notasi khusus ya dikarenakan kenaikan ataupun penurunan harga yang tidak masuk akal. Nah, biasanya itu saham-saham yang masuk ke dalam FCA itu masuk ke dalam pemantauan dari BI. Ini ada sedikit bisikan dari FCA Play ya. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya selalu melihat dari indikator IF-nya. Ini saya menggunakan Stockfit ya. Nah, ketika IF-nya itu naik, itu saya suka. Kenapa? Karena artinya memang ada demand terhadap saham tersebut. Nah, dari saham FCA itu sifatnya itu hanya diperdagangkan pada satu waktu, jam 10, jam 11, jam 2, dan jam 3. Itu dari keempat waktu tersebut ketika IF-nya itu naik, nah itu ada indikasi bahwa memang saham tersebut itu bagus dan ada pembeli di situ. Nah, ini salah satu contoh saham yang pernah FCA ya. Ada saham namanya ASA. Ini disclaimer on ini kayak cukup spesifik ya pertanyaannya ya. Jadi di saham ASA itu punya yang
namanya Triple C Advisory. Jadi salah satu manajer investasi yang cukup terkenal untuk menaikkan harga. Jadi pada tanggal 6 November itu kalau nggak salah dari Triple Advisory itu masuk, dan setelahnya karena IF-nya secara harian itu naik, ya saham itu akan naik terus, dan hal ini mengakibatkan kurang lebih kenaikan harga sampai 90%. Nah, balik lagi ini ada high risk, high return ya. Ketika saham FCA ini bagus, ya kita bakal konsisten naik. Tapi ketika jelek, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun istilahnya. Kenapa? Karena uang kita itu terjebak. Kenapa? Karena di FCA ini itu likuiditasnya itu tergantung dengan waktu. Dan bisa jadi banyak orang yang tidak mau memperjualbelikan di saham FCA. Ini sangat berisiko tinggi ya untuk bagi pemula. Cuman kalau orang yang sudah cukup bisa memahami, bisa ya memahami saham ini. Ini juga saham yang masuk ke dalam FCA. Jadi saham-saham FCA itu kalau bisa dipahami ya bisa menghasilkan yang namanya keuntungan. Nah, ini seperti contoh nih, saham Yellow ini ada kenaikan 200%. Kenapa? Karena saham Yellow ini itu ada kenaikan di IF-nya pada tanggal-tanggal tersebut, dan ada corporate action yang dimana Yellow ini mau diakuisisi. Ya cuman balik lagi itu sangat spekulatif ya, dan risikonya sangat tinggi, dan itu tidak disarankan bagi teman-teman yang masih pemula di pasar saham seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup ya Mas Abi. Ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.41. Saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi. Link absensi tersedia di kolom chat. Terima kasih kepada Saudara Biurayan Anas dan seluruh peserta yang hadir dalam S3 pagi hari ini. Acara S3 pagi ini saya tutup. Sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan selamat berinvestasi. Semoga cuan semua ya Bapak Ibu. Boleh kirim aja bang. Nah, atau mau ini aja? Lagi nggak terlalu dipakai. Pakai itu tahu? Nggak apa-apa. Wah, nggak apa-apa. Nggak bisa saya. Nggak apa-apa. Kayaknya bang, dapat aja. Pakai WA ya? Boleh bu.
Nggak jadi besok. Nah, nggak tahu. Sekarang. Nggak tahu tuh. Beda. Siap, Bu. Masih kok.
Ini mau di save apa dikeluarin, Bang? Mau di save apa dikeluarin? Keluarin aja. Kayaknya gadget sama Mas Fatih.